Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial ya. Adapun bab yang kita pelajari yaitu bab interaksi antar manusia dan ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Materi yang akan kita pelajari ada beberapa materi. Yang pertama, konsep kebutuhan, keinginan dan kelangkaan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, permintaan, penawaran, harga dan pasar. Yang keempat, peran iptek serta kewirausahaan dalam kehidupan manusia. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu konsep kebutuhan, keinginan dan kelangkaan. Sebelum ke materi, kita baca quotes-nya dulu ya. Quotes hari ini, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itulah quotes hari ini. Itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sebelum itu sekarang kita bahas tentang masalah kebutuhan. Ada yang tahu apa arti kebutuhan anak-anak? Oke, ya, kita simak dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar yang pertama ada sebuah keluarga yang sedang makan ya. Kemudian di sampingnya itu ada seorang dokter dan perawat yang sedang menggunakan masker. Di bawahnya lagi ada seorang anak yang sedang minum. Nah, kemudian ada seorang yang sedang mengisi bahan bakar. Dari keempat gambar di sini merupakan sebuah kebutuhan yang kita harus penuhi. Yang pertama, makan. Kita butuh makan makanan bergizi agar kita menjadi sehat ya, terutama. Kemudian memakai masker, apalagi di tengah pandemi seperti ini, masker itu wajib kita gunakan ya kan sehari-hari. Setiap kita ingin pergi, kita wajib menggunakan masker. Minum, apalagi ya kan, kita wajib minum agar terhindar dari namanya dehidrasi. Kemudian bahan bakar ya kan, otomatis ketika bepergian pun kita butuh namanya mengisi bahan bakar juga ya kan, apalagi ketika kita pergi kemana-mana kan, naik motor ataupun mobil, bahan bakar pun harus kita penuhi. Itu dia. Nah, dari gambar itulah bisa kita simpulkan bahwasanya itu kebutuhan. Kebutuhan itu ialah barang atau jasa yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan itu menuntut untuk dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan dampak negatif atau mengganggu kelangsungan hidup seseorang ya. Seperti tadi, makan, kita butuh makan. Kalau kita nggak makan ya kita pun akan sakit ya. Salah satunya itu. Selanjutnya, dalam kebutuhan pasti akan adanya sebuah barang ya dan jasa. Nah, sekarang perbedaannya nih. Perbedaan antara barang dan jasa. Nah, kalau barang dan jasa itu jadi sebuah tuh yang berwujud, bendanya itu berwujud. Ya, seperti halnya di sini ada gambar seseorang ya, ibu rumah tangga yang sedang berbelanja sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran inilah disebutnya sebuah barang karena wujudnya itu ada. Kemudian sampingnya jasa. Jasa ini seorang yang sedang cukur rambut di barbershop ya. Jadi seorang pencukur inilah yang disebut dia menjual sebuah jasa. Jasa mencukur rambut, itu dia. Jadi bisa dibedakan ya, intinya kalau jasa itu tidak berwujud, tapi kalau barang itu berwujud. Dia, itulah perbedaan dari barang dan jasa. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau intensitas, yaitu ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan sekunder, keperluan yang cukup diperlukan untuk dipenuhi. Selanjutnya lagi, kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Jadi, kebutuhan itu ada 3 macam dari intensitasnya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Itu kita perhatikan contoh kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Ini ada gambar mobil ya, kemudian sampingnya ada gambar handphone, kemudian lagi ada gambar seorang anak yang sedang minum air. Nah,
Dari ketiga gambar ini, menurut kalian ya, kalau mobil itu termasuk kebutuhan apa ya? Ya kan? Di sini mobil Lamborghini ya kan? Sebuah mobil mewah Lamborghini. Kira-kira ada yang tahu kira-kira mobil itu ya kan? Jenis kebutuhan apa? Coba perhatikan ya. Jadi mobil itu ialah jenis kebutuhan tersier. Kenapa tersier? Karena dia jenis kebutuhan akan barang mewah. Selanjutnya handphone apa? Handphone itu kebutuhan sekunder. Dia keperluan yang kita penuhi saat ini. Ya, apalagi di tengah pandemi ya kan, kita belajar menggunakan teknologi. Salah satunya handphone ya kan. Kita harus punya agar kita bisa mengikuti pembelajaran daring. Kalau minum air sudah pasti apa? Primer ya, dia kebutuhan wajib kita penuhi. Kalau nggak kita penuhi akan menyebabkan dampak negatif. Itu dia contoh kebutuhan manusia berdasarkan intensitas. Dan lagi jenis kebutuhan manusia lainnya ya. Kebutuhan menurut sifatnya itu ada kebutuhan rohani, yaitu seperti contohnya olahraga dan makan makanan yang bergizi. Kebutuhan ya rohani lagi dan nasihat. Jadi ada, kalau menurut sifat itu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian kebutuhan menurut waktu, ada yang sekarang dan akan datang. Yang sekarang itu apa? Contohnya ketika lapar perlu makan. Yang akan datang asuransi kesehatan. Selanjutnya lagi kebutuhan menurut individual. Ada individual dan kelompok. Apa contohnya individual? Seperti kacamata minus itu bagi orang bermata minus ya. Kan nggak mungkin ya kan, matanya sehat tapi memakai kacamata minus. Jadi harus yang pas. Seperti halnya ketika kita handphone kita baterainya itu low, kemudian kita butuh cas. Nah, cas inilah termasuk individual jatuhnya ya. Kemudian kelompok, yaitu seperti pembangunan flyover, MRT, LRT dan lain sebagainya. Itulah jenis kebutuhan manusia lainnya. Selanjutnya ada lagi bentuk alat pemuas kebutuhan nih. Akan pertama yaitu bentuk alat pemuas kebutuhan barang atau jasa substitusi. Apa sih substitusi itu? Yaitu barang atau jasa yang menjadi pengganti barang atau jasa yang langka atau habis. Seperti contohnya, di sini ada gambar masker kesehatan ya, yang disposable ya kan. Waktu awal-awal datangnya pandemi kan, masker kesehatan itu sangat langka sekali ya kan. Sekalipun ada, harganya pun melonjak tinggi ataupun mahal. Nah, sehingga untuk mengganti dari masker kesehatan itu adanya sebuah masker kain yang digunakan. Jadilah masker kain inilah sebagai pengganti dari masker kesehatan tersebut ya. Itulah termasuk dari barang atau jasa substitusi. Selanjutnya apalagi barang atau jasa komplementer. Apa itu? Yaitu barang atau jasa yang menjadi pelengkap barang atau jasa lainnya. Tanpa barang atau jasa komplementer tidak akan berfungsi salah satunya. Seperti contoh halnya di sini ada gambar kaos kaki dan sepatu, ya kan? Ketika kita ingin pakai sepatu, otomatis harus menggunakan kaos kaki ya. Kan tidak mungkin pakai sepatu tapi tidak menggunakan kaos kaki. Karena itu satu paket antara kaos kaki dengan sepatu itu merupakan sebuah pelengkap. Seperti halnya charger dengan handphone, itu pun menjadi pelengkap salah satunya ya. Kemudian laptop dengan chargernya lagi menjadi pelengkap. Nah, itulah menjadi barang atau jasa komplementer ya. Jadi barang yang menjadi pelengkap. Kalau tidak ada tersebut tidak akan berfungsi salah satunya. Bisa dipahami ya di sini anak-anak semuanya? Oke. Nah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.